Hari ini kita diliputi terang karena Tuhan telah lahir bagi kita. Namanya penasihat ajaib, Allah perkasa, Raja damai, Bapa kekal. Pemerintahannya takkan berkesudahan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat merayakan tahun baru tahun 2021. Hari ini adalah tahun baru untuk kalendarium Masehi. Namun yang paling penting hari ini adalah kita diajak untuk mensyukuri peranan Bunda Maria yang mendapat gelar sebagai Bunda Allah. Maria dipilih menjadi Bunda Penebus. Jawabannya pada malaikat, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Membuat Maria sempurna, menyediakan diri untuk dipakai oleh Allah di dalam karya keselamatan untuk semua bangsa. Dalam perayaan Ekaristi pada tahun baru ini, dapat pula merupakan jawaban kesanggupan kita untuk menempuh perjalanan waktu dengan penuh tanggung jawab sebagaimana yang dialami dan diteladankan oleh Bunda Maria. Kita akan mulai lagi lembaran baru perjalanan kehidupan kita di tahun yang baru ini. Karena itu marilah kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan, seraya memohon berkat, semoga tahun yang baru ini menjadi tahun yang penuh berkat bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, di awal perayaan syukur ini, mari kita sadari akan kehadiran Tuhan, kita sadari akan segala kebaikan, penyertaan dan bimbingan Tuhan, sampai kita boleh memasuki tahun yang baru ini. Dan marilah kita menyadari akan kehadirannya dengan menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kristus
pujian kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Engkau, kami meluhurkan Engkau, kami menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra-Nya Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak-Nya Bapa, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Allah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memilih perawan Maria menjadi bunda yang melahirkan putramu, sehingga kami dapat mengalami kehadirannya di tengah-tengah kami. Bantulah kami untuk meneladan kesetiaan Santa Perawan Maria dalam merenungkan sabdamu dan melaksanakan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Bilangan. Mereka harus meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Sekali peristiwa, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati dan melindungi mereka. Tuhan menyinari mereka dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah mereka harus meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil, Allah kami adalah rahim. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil, Allah kami adalah rahim. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kiranya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil, Allah kami adalah rahim. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku di atas bumi. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil, Allah kami adalah rahim. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takwa kepadanya. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil, Allah kami adalah rahim. Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat,
supaya kita diterima menjadi anak-Nya. Dan karena kamu adalah anak, Allah telah menyuluh roh anak-Nya ke dalam hati kita yang berseru, Aba, ya Bapa. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan kalau kamu anak, maka kamu juga menjadi ahli waris oleh karena Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dahulu Allah bersabda kepada leluhur kita dengan perantaraan para nabi. Kini Ia bersabda kepada kita dengan perantaraan putranya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Betlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari umurnya, anak itu disunatkan dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran hidup kami.
Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, umat beriman yang dikasihi Tuhan, selamat kita memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Mudah-mudahan tahun 2021 ini menjadi tahun yang penuh berkat, tahun yang menjadi tahun yang lebih baik dari tahun kemarin, karena kita selalu mengalami dan merasakan bagaimana kasih karunia Tuhan. Di awal tahun 2021 ini, mungkin kita sudah mulai merencanakan, membangun satu impian, cita-cita, harapan, supaya tahun ini betul-betul menjadi tahun yang bisa memberikan kesegaran baru dalam hidup kita, sehingga kita akan menjadi dan merasakan kebahagiaan. Kita selalu menaruh harapan supaya tahun baru ini menjadi tahun yang bisa menyejukkan pikiran, hati, dan harapan kita. Hari ini secara khusus kita boleh belajar dari apa yang dialami oleh Maria. Keinginan, cita-cita, harapan semestinya kita bangun di dalam kehidupan kita untuk meraih apa yang akan kita laksanakan, apa yang kita buat di tahun yang baru ini. Tapi hendaknya keinginan, cita-cita, kerinduan ini kita letakkan semuanya di hadapan Tuhan. Kita melihat, memandang Tuhan yang datang ke tengah-tengah kita adalah Allah yang menyertai kita, Allah yang akan selalu membimbing kita, Allah yang akan selalu memberikan kebahagiaan bagi kita. Maria, dia menjadi bunda Allah, menjadi bunda kita seluruh umat beriman, karena sejak awal Tuhan memberikan penghargaan di dalam diri Maria. Walaupun dia lahir sebagai seorang wanita biasa, perempuan biasa, walaupun dia lahir sebagai seorang wanita yang biasa sebagaimana wanita-wanita yang lain, tetapi secara istimewa Tuhan merencanakan kepada Bunda Maria bahwa di dalam rahimnya ia akan mengandung putra Allah, bahwa melalui rahimnya akan lahir sang penyelamat, yaitu Yesus Kristus sebagai Immanuel, Allah yang menyertai kita. Allah sejak awal memberikan penghargaan, berkat istimewa kepada Bunda Maria, bahwa melalui dirinya ia dipakai oleh Allah di dalam rencana penyelamatan Allah bagi kita manusia, bahwa di dalam lewat dirinya akan datang sang penyelamat. Apa yang sudah diseru-serukan sejak awal oleh para nabi memang menjadi kenyataan, bahwa Maria ini secara istimewa mendapatkan penghargaan. Itu yang keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua, selain Tuhan memberikan penghargaan, Tuhan memberikan penghargaan kepada Maria karena Maria menunjukkan bagaimana keterbukaan hatinya dan kesederhanaan dirinya untuk menerima secara terbuka karunia yang istimewa yang Tuhan berikan.
Walaupun dia belum mengetahui secara jelas apa yang direncanakan Tuhan bagi dirinya, tapi dengan penuh kepercayaan, dengan kesadaran hatinya, dengan keterbukaan hatinya, dia menerima anugerah istimewa yang Tuhan nyatakan di dalam dirinya. Karena itu dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Sikap keterbukaan Maria menerima anugerah dari Tuhan menjadi teladan bagi kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita tidak tahu, kita belum memahami secara jelas apa yang akan jadi di tahun 2021 ini. Kita boleh belajar dari sikap Maria dalam menanggapi akan penerimaan berkat Tuhan di dalam dirinya. Kesederhanaan dan keterbukaan hati Maria boleh juga menjadi sikap iman kita akan Tuhan di dalam memulai tahun yang baru ini. Dialah teladan kita. Dia memberikan contoh bagaimana kita menanggapi kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu berlangsung sepanjang masa. Allah yang datang itu adalah Allah yang selalu hadir di dalam perjalanan kehidupan kita. Karena itu, keterbukaan hati kita untuk selalu mengandalkan Dia itu sangat penting. Supaya pintu berkat kita di tahun yang baru ini betul-betul kita akan temukan, kita akan rasakan. Orang yang selalu mengandalkan Tuhan, mengharapkan akan segala sesuatu dari Tuhan, tidak pernah akan mengecewakan. Orang yang betul-betul menaruh harapan penuh kepada Allah akan secara terbuka bisa memandang dan melihat bagaimana Tuhan berkarya dan melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Kita akan memulai lagi cerita kisah di tahun yang baru ini. Marilah kita mulai dengan satu kepercayaan yang penuh pada Tuhan. Dengan benar-benar kita menaruh harapan penuh pada Allah. Marilah kita mulai di tahun yang baru ini sebagai saat bagi kita untuk memulaikan secara penuh dengan mengharapkan sepenuhnya kepada penyelenggaraan Tuhan. Jangan biarkan diri kita diisi atau dimulai dengan kegelisahan. Tapi mari kita bangun saat ini diri kita dengan satu keyakinan, kepercayaan yang penuh akan penyelenggaraan Tuhan. Mari kita mulai dengan satu kegembiraan hati, rasa syukur kita bahwa Tuhan selalu hidup dan menyertai kita. Jangan kita mulai dengan wajah yang betul-betul terbebani. Tapi marilah kita mulai hari ini dengan riang gembira, dengan wajah boleh tersenyum walaupun mungkin wajah kita tertutup oleh masker atau sepertinya ada yang membatasi. Tapi hati kita tetap bersorak-sorai, tetap bersukacita, bergembira, karena kebaikan Tuhan itu selalu nyata. Tuhan masih memberikan kesempatan, ruang dan waktu bagi kita untuk terus mengalami bagaimana karya kebaikannya. Kita boleh belajar dari apa yang diteladankan oleh Maria. Maria adalah seorang wanita biasa yang sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Dia menjadi istimewa karena dia betul-betul percaya akan apa yang menjadi penyelenggaraan Tuhan. Dia tahu bahwa yang direncanakan Tuhan itu sungguh-sungguh baik. Karena itu dia memadakan pujian. Aku
hatiku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Dia juga memberikan teladan bagi kita bahwa di dalam melewati atau di dalam menggores cerita di dalam lembaran atau jejak-jejak perjalanan kehidupan kita di tahun yang baru itu, kita belajar dari sikapnya bagaimana dia selalu mau menyimpan perkara di dalam hati dan merenungkannya. Dia tetap setia pada apa yang dikehendaki Tuhan. Dia selalu terbuka pada apa yang diinginkan dan dikehendaki Tuhan. Mari kita bangun satu impian dengan selalu mengandalkan Tuhan. Jangan kita mulai dengan merencanakan ini, membuat ini, tetapi kita akhirnya menjadi gila karena rencana-rencana kita yang terlalu tinggi, tetapi kita tidak pernah berpikir secara realistis, secara konkret, apa yang paling penting, yang paling perlu kita perjuangkan di tahun ini. Kita jangan sampai menjadi orang yang linglung, yang sepertinya terus-menerus terbebani karena obsesi kita terlalu tinggi, tapi usaha kita kecil. Perjuangan kita kecil. Kalau kita mau meraih sesuatu impian yang besar, kita juga mesti berjuang betul-betul besar. Kita diajak untuk melihat bahwa segala sesuatu Tuhan yang menyelenggarakannya. Dialah sumber hidup kita, sabda yang telah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Dialah Allah yang akan selalu menuntun kita. Dialah tempat sumber berkat pertama bagi kita di tahun ini. Karena itu, pijakan kita pertama, kita diajak untuk betul-betul bersumber pada Allah, mengandalkan Dia. Biarlah dari Dia yang akan memberikan berkat untuk kita di tahun yang baru ini. Karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Maria memberikan teladan kepada kita. Dia adalah Bunda Allah, Bunda kita semua. Karena itu, marilah kita selalu menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Allah, dengan sungguh-sungguh mengandalkan Dia, dengan penuh keterbukaan hati, dengan penuh kesederhanaan dan kerendahan hati, kita melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan pasti, jika kita selalu setia, kita akan melihat sungguh-sungguh bagaimana kasih karunia Tuhan. Semoga tahun baru ini, tahun 2021 ini, akan menjadi tahun yang penuh berkat bagi kita. Kita boleh menemukan kebahagiaan dan kita boleh menemukan sukacita di dalam setiap jejak perjalanan kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan iman kita di hadapan Tuhan dengan mengucapkan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Allah Bapa berkenan tinggal bersama kita
di dalam diri Kristus Putranya. Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepadanya, agar selalu siap sedia menyambut kedatangannya seperti Bunda Maria. Bagi gereja, ya Bapa, semoga gerejamu menjadi ibu yang penuh kasih, serta pelabuhan yang aman sentosa bagi siapapun yang sedang menghadapi kesulitan dan tersesat. Ajarlah kami untuk selalu siap sedia dan penuh kasih dalam mewartakan karya keselamatan-Mu, sebagaimana Bunda Maria yang setia dan penuh kasih dalam mendampingi Sang Juru Selamat, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon kepadamu, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi nusa dan bangsa, ya Bapa, berkatilah nusa dan bangsa kami 1 tahun mendatang, agar dapat berhasil mengusahakan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan umum. Tuntunlah pula kami umat-Mu untuk semakin berani hidup atas dasar sabda kebenaran-Mu. Kami mohon kepadamu, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak dan orang tua, ya Bapa, dampingilah anak-anak kami untuk selalu bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga karya kasih-Mu semakin diwartakan dan nama-Mu semakin dimuliakan. Bimbinglah pula para orang tua dalam mendampingi putra-putrinya, agar semakin setia dan penuh kasih seperti Bunda Maria dan Bapak Yusuf. Kami mohon kepadamu, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, dampingilah kami agar dalam tahun ini kami berhasil maju dalam menaruh belas kasih kepada sesama. Semoga kami semakin rendah hati dan tidak menuntut yang lebih berat kepada orang lain melebihi tuntutan kepada diri sendiri. Kami mohon kepadamu, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Pada saat ini juga marilah kita berdoa bagi keluarga kita masing-masing. Kita bersyukur atas kasih karunia yang boleh kita alami, terima sepanjang tahun yang lalu, tahun 2020, dan hari ini kita masuk di tahun yang baru, tahun 2021. Semoga kita selalu dikuatkan, diteguhkan, sehingga tahun baru ini menjadi tahun yang penuh berkat bagi kita. Dan secara khusus pada hari ini, kita berdoa, bersyukur atas hari ulang tahun yang ke-28 tahun dari Sinta Sleman. Ucapan syukur dari keluarga Pelealu Tania untuk tahun 2021 yang akan tahun 2020 yang baru dilewati, serta memohon perjalanan kehidupan di tahun yang baru, tahun 2021. Memohon keselamatan jiwa bagi Bapak Antonius Pelealu dan Bapak Niko Tania,
serta memohon kekuatan pemulihan kesehatan dari Ibu Siltania. Ucapan syukur juga dari keluarga Harahap Simpuru, bersyukur dan berterima kasih atas kesembuhan dari Ibu Simpuru, serta bersyukur dan berterima kasih atas berbagai anugerah yang telah keluarga alami sepanjang tahun 2020, serta memohon rahmat dan kasih Tuhan di tahun yang baru, tahun 2021. Dari keluarga Lontok Tunggulo, bersyukur atas kasih dan penyelenggaraan Tuhan sepanjang tahun 2020 dan memohon kekuatan untuk tahun 2021, memohon keselamatan jiwa bagi suami Jenderal Lonto serta orang tua Alexander Tunggulo, Lince Karundeng, Kristoforus Lonto, dan Alfonsa Sangeropi. Dari keluarga Albert Tangkere, anak-anak dan cucu, mengucap syukur atas penyelenggaraan Tuhan di tahun 2020 dan memohon berkat Tuhan di tahun yang baru, tahun 2021. Dari Darak Katarina Telaubun, mengucap syukur atas segala berkat yang keluarga alami, keluarga Telaubun Samderubun rasakan selama tahun 2020 dan mohon tuntunan dan berkat Tuhan untuk segala rencana dan usaha kerja keluarga di tahun yang baru ini. Dan dari Katarina Telaubun memohon keselamatan jiwa bagi arwah kakak Bernardus Julianus Samderubun yang telah meninggal. Tuhan Bapa yang baik, kami bersyukur atas segala kasih karunia yang Kau nyatakan kepada kami. Teristimewa rahmat yang boleh diterima dialami oleh anggota keluarga kami ini. Teguhkanlah mereka selalu di dalam perjalanan hidup mereka selanjutnya di tahun yang baru ini, tahun 2021. Semoga mereka selalu dilindungi dan dibimbing oleh Engkau di dalam pekerjaan dan karya hidup mereka, dan secara khusus Engkau selalu memberikan rahmat kesehatan yang tetap bagi mereka sehingga mereka mampu melaksanakan tugas mereka, dan berikanlah keselamatan kekal kepada saudara-saudari kami yang telah meninggal. Kami mohon kepadamu, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, semoga doa dan pertolongan Bunda Maria yang Kau perkenankan mengandung Allah manusia selalu Kau indahkan bagi kepentingan dan kebaikan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Nada Bakti 339. 339. Sampai ke ujung dunia yang kau kedengaran, yang Yesus sudah datang. Kepala terpandang memandang angkasa, penuh malaikat surga menaburkan wartanya, warta kedengaran sampai ke ujung dunia, nyatakan dengan yang Yesus sudah datang. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang penuh kasih, Engkau telah mengutus Tuhan kami, Yesus Kristus, datang ke dunia melalui Santa Perawan Maria. Semoga dengan bantuan doa Bunda Maria, Engkau berkenan menerima dan memberkati persembahan kami ini, sehingga menghasilkan buah-buah keselamatan bagi kami. Demi Kristus pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah yang dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Yesus Kristus, sabdamu penyelamat kami, telah lahir dan menjadi manusia lemah. Ia tinggal di antara kami, guna menyatakan cinta kasih-Mu. Ia menjadi saudara kami, guna membuka hati kami bagi setiap orang. Kelahirannya
menghibur hati kami, dan kedatangannya menciptakan damai di seluruh muka bumi. Maka bersama para malaikat kami memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaraan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni, untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon, ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengendaki kami merayakan Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan, yang bangkitmu, datanglah
Bapa, kami mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali dengan penuh syukur, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu ini, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya, penuhilah kami dengan roh kudusnya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya, menjadi suatu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi, bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasulmu yang kudus, dan para martirmu yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai, sejahtera, dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gerejamu yang kini masih bersiara di bumi ini, bersama hambamu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Benediktus Roli Untu, serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat dan seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah doa-doa umatmu yang engkau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setiamu ya Bapa, persatukanlah semua anakmu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa
dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Maria memberikan teladan bagi kita bagaimana kita bersikap, beriman kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan sepenuhnya mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya. Dan Maria sungguh-sungguh memperoleh damai sejahtera Tuhan. Karena itu, marilah kita juga memohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga Tuhan. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir di dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu di atas segalanya. Aku ingin menyambut-Mu di dalam jiwaku. Karena hari ini aku tidak dapat menyambut-Mu dalam perayaan Ekaristi. Aku mohon, datanglah secara rohani ke dalam hatiku. Aku akan memeluk-Mu dan menyatukan diriku seluruhnya kepadamu. Karena Engkau sungguh telah hadir, dan jangan pernah mengizinkan aku untuk dipisahkan darimu. Yesus yang terkasih, nyatakanlah hatiku agar senantiasa berkobar-kobar bagimu.
bagiku Tuhan pilihan. Jangan takut, jangan cemas, ku bawa warna surga. Kamu tak akan musnah oleh cinta ilahi. Damai, damailah senantiasa bagiku Tuhan pilihan. Lahirlah juru selamat dalam kemenangan yang indah, membawa damai sejati bagiku umat manusia. Damai, damailah senantiasa bagiku umat pilihan.
Yesus Kristus tetap sama, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah menghidupi kami dengan kehadiran Yesus Kristus Putramu. Kami juga bersyukur karena telah Kau angkat menjadi anak-anak-Mu dan Kau anugerahi Bunda Maria sebagai Bunda kami. Semoga berkat bantuan doanya, kelak kami Kau perkenankan untuk menikmati kehidupan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, selamat tahun baru. Semoga di tahun yang baru ini, tahun 2021, kita sungguh-sungguh merasakan secara lebih dekat bagaimana Tuhan memberkati kita dan bagaimana berkat berlimpah dicurahkan Tuhan bagi kita semua. Oleh karena itu, saya ucapkan propisiat, mari kita bersyukur, bergembira. Semoga perayaan tahun baru ini, pada pesta, pada hari raya Santa Maria Bunda Allah, kita sungguh-sungguh diteguhkan, kita sungguh-sungguh disemangati. Oleh karena itu, mari kita akhiri perayaan Ekaristi kita ini dengan berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Marilah pergi kita diutus. Allah.